Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifai. NPM-nya 2317051093 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan pengganti ya, pertemuan ke-10 mengenai MongoDB. Jadi sebelum lebih jauh ya, lebih lanjut mengenai MongoDB, kita harus tahu dulu MongoDB itu apaan sih. Jadi MongoDB itu adalah garis besarnya adalah database NoSQL. Jadi MongoDB adalah database NoSQL. Berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format mirip JSON. MongoDB tidak menggunakan tabel dan memiliki struktur data yang fleksibel atau skemalis. Sehingga setiap data bisa memiliki format yang berbeda dalam satu collection. Intinya MongoDB ini database, tapi bukan SQL. Dan formatnya mirip JSON. MongoDB ini cocok digunakan untuk aplikasi modern seperti web, mobile, dan big data karena fleksibel, scalable, dan efisien dalam mengelola data yang dinamis. Nah ini konsep dasar MongoDB ada berapa? Ada 4 ya. Pertama database, ada database. Database pastinya untuk menyimpan data, menyimpan koleksi. Contohnya kampus DB. Nah, ini apa ya? Kotaknya, tabelnya, ruangnya, oh iya ruangnya. Jadi ruangnya di sini, kampus DB. Lalu ada koleksi atau kumpulan dokumennya. Nah, di dalam suatu ruangan, di dalam suatu kotaknya itu ada mahasiswa. Nah, ini datanya, database-nya. Lalu ada yang namanya dokumen. Nah, dokumen ini formatnya atau isinya, ya, keluarannya, apa ya, spesifiknya, ya keluarannya lah, keluarannya, dokumennya. Tuh contohnya, namanya dia usia 21, jurusan informatika. Oke. Kelebihannya tidak perlu skema, tetap fleksibel. Oke. Jadi tidak perlu skema tetap ya. Intinya skemanya bisa fleksibel dan bisa beda struktur antar data. Karakteristik dari MongoDB, skemanya fleksibel, pasti tidak harus mempunyai struktur yang sama. Basisnya dokumen JSON atau BSON. Ya, sudah dipahami karena di mirip objek di programming. Lalu performa yang sangat tinggi, dapat menangani big data karena memang sangat cocok untuk big data. Dan terakhir indexing, mendukung indeks untuk mempercepat pencarian. Oke, contoh operasinya ini dasar-dasarnya ya. Contohnya insert data, DB mahasiswa insert one. Nah, ada ini. Terus nanti akan menampilkan data. Ini ya rumusnya. Lalu bisa juga update data. Jadi misalkan data nih udah dimasukin ya. Ini masukin data. Ini datanya udah masuk, bisa dilihat nanti muncul datanya. Nanti muncul datanya, lalu update-nya tadi kan umurnya 21 tahun. Ternyata udah nambah nih atau udah salah ternyata. Bisa di-set ya. Tapi harus apa ya, inisiasi dulu namanya siapa. Nah, lalu diubah. Yang diubah apa? Nih. Lalu bisa hapus data. Ya, bisa delete one, delete satu. Nah, inisiasinya. Data mana yang dihapus. Oke, lalu toolsnya yang bisa digunakan dalam MongoDB. Ada MongoDB Kompas, MongoDB Atlas, dan MongoDB Shell. Nah, digunakan untuk aplikasi web, mobile, big data, dan analitik dan sistem yang butuh fleksibilitas tinggi serta cocok pada e-commerce, sosial media, dan apps. Artinya apa ya? Artinya MongoDB ini lebih modern ya, lebih modern dari zaman dulu kan ya yang dipelajari biasanya
kayak MySQL, XAMPP, sebenarnya bagus, masih bagus, tapi lebih fleksibel lagi menggunakan MongoDB. Karena yaitu lebih fleksibel, dapat menangani data yang sangat besar dan sangat mudah gitu digunakan, bisa mengupdate, menghapus itu dengan sangat mudah. Oke, itu saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.